Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang hormat, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada kesempatan siang ini kita bisa kembali meneruskan pembelajaran kita yang masih dalam pelajaran yang sama. Pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, ya, biar kegiatan belajar kita lebih berkah, dimudahkan, dilancarkan dalam menyerap ilmu, ya. Kita awali dengan berdoa. Akan mengabsen dulu, ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Sebutkan saja yang tidak hadir. Amanda, kenapa? Amanda apa? Anak-anak sekalian, kita di sini di semester pertama kelas 7, ya. Kita akan mempelajari tentang sejarah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Semester genap ini, ya. Sebelumnya di semester pertama kita sudah mempelajari dakwah Nabi Muhammad, ya, kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ya, perlu kita ketahui bersama yang namanya kepemimpinan, ya, itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kehidupan. Kalian santri di Kobong, di asrama ada ketuanya, ya. Di kelas ada ketuanya, artinya, ya. Untuk apa? Untuk mengatur jalannya organisasi kegiatan belajar mengajar. Ada wali kelasnya juga. Itulah, ya, pentingnya kepemimpinan dalam perjalanannya sejarah Islam, dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat juga. Itu kita bisa belajar dari situ tentang apa? Tentang kepemimpinan. Kita akan mempelajarinya. Untuk pelajaran sejarah itu, ya, banyak teks, harus siap membaca. Ya, apapun pelajarannya pasti ada membacanya. Sekalipun itu pelajaran matematika, ya, yang hitung-hitung pasti ada teksnya juga dibaca dulu. Apalagi sejarah yang menceritakan, menginformasikan peristiwa-peristiwa masa lalu berupa kata-kata teks. Itu kita harus siap membaca. Hadirin santri, teman santri, teteh santri juga belajar tidak lepas di pesantren itu membaca. Bahkan kalian bacanya kitab kuning, bahasa Arab gundul. Itu kan literasi, bahkan unik. Ya. Kitab-kitab masa lalu masih dibaca oleh kalian. Yang kalian baca di pesantren, kitab-kitab kuning itu, ya, itu bukti ajaran Islam. Pak, kalau Al-Quran dan Al-Hadis, ya itu sudah pasti itu, nah. Yang sampai sekarang kita membacanya Al-Quran, itu umurnya sudah lama. Termasuk kitab kuning karya-karya ulama, kitab fikih,
Ini kalian sebetulnya luar biasa. Bukti-bukti ajaran Islam itu kalian pegang. Pagi, siang, malam dibaca oleh kalian itu bukti-bukti ajaran Islam dari zaman masa lalu para ulama terdahulu yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara belajar di Mekah kemudian dibawa ke sini. Para ulama-ulama dari Timur Tengah kemudian datang ke Nusantara, itu akan dipelajari di kelas 9. Ya, itu termasuk pembahasan sejarah kebudayaan Islam juga. Ada yang sudah tahu apa itu Qulqurrasyidin? Siapa itu Qulqurrasyidin? Siapa? Silakan, Teh. Siapa namanya Teh? Hah? Sipa. Ya, silakan Teh. Terus? Qulqurrasyidin khalifah pertama yang berdiri setelah Angkatan Muhammad pada 1932 Masehi. Qulqurrasyidin juga 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Ar-Rasyid, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih ya, sudah memberikan informasi, menjawab siapa itu Qulqurrasyidin. Qulqurrasyidin adalah ya, terus ada istilah ya. Sudah paham semua ya pengertian ya. Jadi ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah. Ya. Disebutkan bareng-bareng. Qulqurrasyidin, pengertian Qulqurrasyidin menurut bahasa. Silakan apa? Adalah itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah Qulqurrasyidin adalah tuh ya. Ya. Terus timbul pertanyaan lain. Siapa saja Pak? Apakah satu orang? Apakah hanya 2 orang? Ada berapa orang? 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? 4. Ada 4. Khalifah pertama siapa? Barangkali hafal tapi tidak berurutan. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. yang keempat Ali bin Abi Thalib. berurutan ya. Itu sahabat-sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, paling utama ya, yang termasuk ke dalam khalifah Qulqurrasyidin ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, belajar sejarah itu adalah mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, peristiwa masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Tetapi dalam setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya bagi orang yang berpikir, bisa mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memahami, mentafakuri, memikirkannya, bahkan bisa menghasilkan ilmu. Jadi belajar sejarah itu pintar-pintar mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa. Satu. Lupa lagi ya. Satu. Dua. Asik. Tiga. Mantap. Bentar. Kenapa berdirinya kepemimpinan Qulqurrasyidin? Kenapa? Ini kayaknya sudah disinggung-singgung sebetulnya ini ya. Bagi yang peka, yang kritis,
yang teliti sudah ada jawabannya, sudah disinggung. Ya silakan, siapa teh namanya? Syafa, silakan. Kenapa ya munculnya bulan poros ini? Yang kenceng suaranya teh biar kedengaran. Muncul persoalan politik tentang siapa pengganti imam kaum muslimin yang pantas dan baik untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Jadi bagaimana caranya nih umat biar tetap bersatu, tidak terpecah belah, bermusyawarah antar sahabat besar Kanjeng Nabi Muhammad, rapat musyawarah siapa ya? Masing-masing punya calonnya. Dari kaum Ansor ada calonnya, dari kaum Muhajirin ada perwakilannya. Para sahabat berembuk bermusyawarah. Sekarang latih. Ini Bapak membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, kelompok Ali. Ya, tugasnya kalian dalam kelompok mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kelompok Rasidin ditulis. Ya. Oke, namanya siapa, nama lengkapnya, dari kalangan mana, menjabat selama berapa tahun, masalah yang dihadapi apa, ya banyak informasi di sini. Paham ya? Tugasnya paham ya? Oke. Karena waktunya sudah mepet, ini tugas dikerjakan, dilanjutkan di asrama di Kobong ya. Kesimpulan dulu ya. Siapa yang mau membaca kesimpulan dari pembahasan sekarang? Poin A dulu. Ada yang mau mewakili? Kesimpulannya apa? Ya, siapa belajar menyimpulkan? Jadi Khulafaur Rasyidin adalah itu pengertian secara bahasa. Oke, sementara pembahasan kita kali ini sampai sini ya. Dilanjutkan gitu ya. Ditunggu tugasnya ya. Jangan lupa nama kelompok sama jawaban tugasnya ya. Nanti si jawaban tersebut diinformasikan satu sama lain biar cepat belajarnya ya. Usahakan catatannya itu bisa dibaca oleh semua orang. Bila perlu difotokopi, dicatat sama-sama ya. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan ya, biar bisa terus belajar. Jangan lupa membaca, budaya membaca, literasinya, apalagi pelajaran sejarah, banyak teks ya. Sering baca di asrama, di rumahnya juga sering baca, menghafal. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam